Anies DPP Dr. Asri Karmiati. Yes, yes, yes. Kita nanti April rapotan. Semester berapa berarti ya? Semester kedua, Oktober kan nggih. Kemarin semester pertama itu bulan April, biasanya kita di Maret, tapi kemudian mundur jadi April, maka semester keduanya di Oktober awal bulan. Berharap kita punya 140 sebetulnya peserta, tapi biasanya rata-rata 85 sampai 90, jadi masih kurang 40 yang tidak bisa ikut. Tapi yang tidak bisa ikut itu kalau misalkan beliaunya itu stroke di rumah, kan ada beberapa yang stroke nggak bisa hadir, nanti akan saya usahakan untuk bisa dilayani juga. Nanti tolong dikabari teman-teman yang nggak bisa datang, tapi bukan karena nggak bisa datang karena ini, karena memang benar-benar nggak bisa datang karena stroke di rumah jadi nggak bisa. Nah itu kita akan usahakan untuk bisa dilayani. Karena emang bulanan itu bisa pemeriksaan semua. Ada kolesterol total, HDL, LDL, triglycerid, ureum, ini pipis, urin, ini namanya mikroalbuminuri. Terakhir alhamdulillah hasil bulannya yang 12 itu tinggal 2 orang. Yang 13 sudah nggak ada. HbA1c maksudnya. HbA1c normalnya 5,7 sampai 6,3. Ini yang biasanya 12 itu banyak. Ini kemarin tinggal 2 orang. Yang 13 sudah nggak ada. Rata-rata 8 dan 9 saya pikir sudah mulai banyak berkurang itu ya. Kalau tensi alhamdulillah banyak yang sudah baik ya. Kolesterol lumayan, sudah lumayan turun. Biasanya banyak kolesterolnya tinggi, ini sudah mulai banyak berkurang. Baiklah, mengenai yang tadi olahraga tadi sebetulnya itu penting banget baik buat konversi ADM maupun hipertensi, karena pada saat kita begini kita rasakan di pinggul kanan. Ini kan kaki semua, ini tinggal kali. Kemudian yang jinjit itu penting, kita coba setiap hari berjinjit lihat. Itu kontak kamu bagus, kontak jantung kita bagus. Sendiri aja, kalau kita semua kita jalan sendiri. Nah, ini kan hari ini. Gak harus bisa langsung, gak harus. Tapi pegangan dulu. Berapa? 5 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Itu baru lagi. Ini lagi. Ini bagus banget. Karena sekarang semua saraf yang ada di tubuh kita itu ada pusatnya di telapak kaki. Maka pada saat kalau panjenengan shiatsu ya, diutamakan di telapak kaki ya. Telapak kaki saraf lambung, saraf jantung, semua ada di situ. Jadi panjenengan saja kita coba. Kan susah, tapi kan pasti banyak yang dulu ya. Karena kan timbangan dia adalah semua pasti kamu ya. Pegangan ini aja, ada yang dijelaskan ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang kemarin itu apa sih kemarin? Self management hipertensi, yaitu cara diri kita memanage apa? Mengatur diri kita untuk tensi tinggi. Jadi tolongnya kita sendiri mengatur diri kita biar tensinya itu tidak tinggi terus. Kemarin buku yang kita baca. Sekarang ada yang namanya krisis hipertensi dan hipertensi emergensi. Apa tuh itu? Kok krisis keuangan di Indonesia menjadi krisis itu kok ya? Ada krisis hipertensi. Kemudian ada juga hipertensi emergensi. Apa yang disebut hipertensi emergensi? Apakah saya sudah pernah mengalami itu atau belum? Bagaimana cara menanganinya kalau di rumah? Bagaimana cara mencegahnya? Kan gitu ya. Jadi kita itu kalau punya penyakit, semua penyakit itu gimana? Berarti kan penyebabnya apa? Nah, misalkan terjadi di rumah nggak bisa pakai apa ya. Kemudian yang ketiga, terus berhenti terjadi bagaimana kan itu. Kemudian penanganan selanjutnya bagaimana. Nah,
sekarang kita coba bahas bersama-sama. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung terus ya, langsung tidak perlu kelupaan kalau sampai kita ya. Sebetulnya manfaat apa yang kita lakukan paksa-paksa 1 bulan 2 kali pertemuan dan dicereweti itu bermanfaat dan sangat alhamdulillah kalau bermanfaat ya saya senang ya, saya senang karena saya matur di depan panjenengan. Saya selalu bilang matur begini, yang satu itu panjenengan tapi yang keempat itu di saya sendiri. Jadi saya juga introspeksi panjenengan datangku kolesterol hijau aku ini mau apa ya, sama saya mikir kemarin makan apa. Jadi panjenengan jangan merasa puas ini kok salah ini cuma satu, yang empat saya sendiri. Ya, jadi bukan gini satu, nggak semuanya nggak begini. Oke, baiklah. Ya, apa toh yang disebut dengan krisis hipertensi ya? Nah, krisis hipertensi itu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang mendadak dengan sistol atau tekanan darah yang bagian atas itu 180 mm Hg dan bawah atau diastol 120 mm Hg di atas itu, di atas 180 per 120 ya, pada penderita hipertensi yang membutuhkan penanggulangan segera dalam 1 jam harus segera diturunkan. Jadi krisis hipertensi itu apabila kita dapatkan tekanan darah secara mendadak di atas 180 per 120 dan harus diturunkan dalam jangka waktu 1 jam. Kenapa? Kalau itu terjadi, biasanya tekanan langsung tinggi. Yang kasihan itu adalah bagian-bagian pembuluh darah kecil, terutama pembuluh darah otak. Dan panjenengan mesti ingat, kalau tiba-tiba kayak misalkan kita punya aliran pipa kecil isi air, kemudian tiba-tiba kerannya kita buka dengan langsung air itu mengalir cepat banget. Nah, bagian pipa kecil tadi yang misalkan dindingnya tipis, apa yang terjadi? Pecah. Dan yang terjadi itu adalah biasanya di pembuluh darah. Sehingga itu yang disebut sebagai pergerakan. Itu yang biasa terjadi apabila ada orang misalkan tiba-tiba jatuh di kamar mandi, paling sering itu jatuh di kamar mandi, kemudian bisa bicara atau bicaranya mau bilang apa misalkan minum gitu, ternyata ngomongnya salah, padahal pengen minum. Nah itu berarti sudah mulai ada stroke atau ngomongnya tidak jelas. Jadi ngomongnya kayak berikut gitu ya, berarti sudah ada tanda-tanda stroke. Itu biasanya tekanan darah 180 per 120 atau atas itu. Itu yang kita sebut sebagai krisis hipertensi. Pernah kan? Ya, pernah ya Pak ya. Ada yang ibu telepon tiba-tiba ya, Bu saya masih banget di rumah. Nah ini sebaiknya panjenengan yang punya tekanan darah saya punya alat cek tekanan darah mungkin yang otomatis itu nggak apa-apa. Loh Bu namanya itu nggak jelas, saya salah. Kalau panjenengan tensinya bangun tidur yang hari saya dikatakan bangun tidur belum mikir butuh, belum mikir bikin kangen suami, belum mikir masak, santai, alatnya taruh di tempat tidur, tempat itu nggak ada ya, di meja dan tempat tidur, kamu lihat pasien ini apa itu adalah yang paling benar. Nah, kalau lagi dikatakan, oh tiba-tiba saya pusing, biasanya pusing disertai dengan kayak bisnis apa tuh? Kayak turun dari perahu atau kayak orang sedikit mabuk gitu, atau bahkan tiba-tiba vertigo, susah banget cek dulu dengan tiduran santai tapi tetap pakai bantal yang terlalu agak setengah itu boleh. Kemudian ditensi, yang mana yang dipakai tensi sebaiknya tangan kanan atau yang tangan kiri?
selalu tanya itu loh gitu, tangan kiri kenapa? Karena dia paling dekat dengan jantung, jadi memberi gambaran lebih paling di tangan ya. Kemudian tensi, tekanan darah, dapat. Kalau memang 180 dan 120 panjenengan punya obat, ya kan? Apa? Obatnya itu adalah obat tensinya adalah amlodipin, kemudian ada yang kandesantan, ada yang lisinopril, ya macam-macam. Yang mana yang diminum terserah. Paling cepat adalah memang amlodipin. Kalau ada sesek, ada beberapa yang sudah mempunyai keluhan di jantung, entah itu penyumbatan dan lain-lain. Ada yang namanya ISDN, isosorbik dimethyl, pasti dikasih. Pak, nanti dipakai kalau terasa sesek, kalau ada seseknya. Jika tidak, tidak bisa. Cukup amlodipin. Kenapa? Tadi kita dengan kalau pusing berbuka langsung tensi. Kalau memang tensinya di atas 180 ini. Oke. Kenapa mau dikasih seperti ini? Karena tidak apa dengan obat-obat itu. Dan disarankan kalau sampai terjadi dia cepat menangani. 10 mili, terus udah santai dulu, relax dulu, minum air putih hangat, santai, lalu kemudian panjenengan ke vaskes. Belum ya, itu kok itu orang kok boleh ke UPD. Bahwa hasilnya, kalau saya biasanya usahakan pada saat panjenengan Nancy diminta foto, cek nanti dikasih tahu kan di UPD. Saya tadi begini, kondisi saya sekarang seperti ini, gitu ya. Saya sudah minum ini. Biasanya di UPD nanti akan dicek EKG, rekam jantung, tata caranya. Jadi biar aman. Nggak usah takut, panjenengan sudah tercover atau tertata dengan obat yang diminum tiap hari. Kan ada amlodipin, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Adakah yang dapat amlodipin kandesantan? Dua-duanya dapat ada. Nah, kan berarti sudah cukup aman. Itu ya, modelnya ya. Ini hanya gambaran apabila memang terjadi. Insya Allah tidak terjadi apabila panjenengan minum obat. Bahkan sekarang trennya adalah pada saat ini yang sudah minum obat mungkin malah hampir delapan. Nah, berarti kan aman tuh. Kenapa? Nah, makannya wis taruh bahasa itu hati terus juga boleh terus makan ABCD, nggak boleh sampai alam sate lagi boleh dalam jangka waktu 1 bulan sate sekali. Ini gue udah rasain, seperti rasanya koyok boleh. Sekarang ya nggak boleh sama Bu Sri Mulyani. Boleh sama Bu Mulyani. Itu ngirit itu Bunda. Sehat. Ini dalam rangka pemilihan. Boleh. Jadi kalau pengen tenang, rubah sama itu. Pada saat acara rame-rame, padahal satu bulan sekali rame-rame. Maaf nek, bahasa itu, nanti tahu. Boleh, yang penting kan nggak 1 piring penuh. Mau keren, rong, 2 kuil aja kok. Ya kan? 2 kuil tambah pengen ya. Boleh. Boleh keren kalau sate. Bilangnya tos ya. Tapi kalau misalkan sate dulu keren. Kira-kira sate daripada kok kasih yang mau sebenarnya enak sakit ini aku surah itu kenapa malah tensinya kok gimana itu pada sebenarnya juga enak mau surah itu boleh aku pengen makan bakso boleh bakso beranak loh boleh nggak setiap satu industri kalau belum itu saya itu nggak berarti terus orang itu saat ini memang tensinya tinggi terus sekarang dengan dulu nanti kalau sudah mulai bagus sekali loh sekali satu bulan sekali boleh kalau tensinya sudah bagus gulanya sudah bagus tensinya 110 sekali
pura-pura kasih sini ibu dicek makanya baru obat tensi. Oh besar tumbuh ya masa anaknya jajan kuliner di kampung hati kok enak belum jadi sepanuh boleh kok boleh yang penting kita jangan tensi dulu tapi kalau kita tentu begitu anak itu belinya punya padahal ada kami tapi jajan aku saya bawa bungkusan enak dulu bukan sapu boleh tapi tidak tiap hari ini adalah hipertensi ya. Nah, klasifikasi sekarang yang juga yang tadi dikatakan hipertensi ya ada dua yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Jadi tadi termasuk namanya krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi itu sudah termasuk dalam hipertensi emergensi, gitu ya. Makanya harus diturunkan dalam jangka waktu 1 jam. Biasanya kalau di sini tak beli dulu obat, tak tunggu dulu setengah jam, diganti ulang. Nanti kalau sudah bagus ya boleh, sudah pulang nggak apa-apa. Minum sesuai dengan harian. Bu, dan kalau saya obatnya itu pagi dan sore saja, kemudian terjadinya siang, boleh nggak? Boleh. Sore nanti minum lagi nggak? Tensi dulu. Pokoknya kalau sudah pernah minum, sore tensi dulu. Kalau tensinya rendah, 120 sore selesai. Ya sementara saya nanti itu ya, jadi semua sesuai kasus per kasus. Karena yang kemarin saya sudah bilang ada satu pasien yang istrinya itu khawatir banget karena suaminya sudah 2 kali anfal jantung, banyak di anfal jantung. Sekarang sama nyonyanya tiap hari terus minum. Tensi dia 120 sore waktu minum aku di 10 menit aku udah pingsan gitu. Tapi kan dokter rumah sakit harus pak tetap diminumkan didoyori ya itu. Jadi kasus per kasus tidak harus sesuai dengan ini sak mono dikasih 10 menit ada di wolong-wolong peringatu sakit toh. Jadi kalau tensinya 120 tunggu dulu nanti kalau nanti malam masih sedikit tidak sakit besok masih gitu ya, tidak harus sesuai karena kan Pak dokter rumah sakit nggak diikuti panjenengan 24 jam. Beliau hanya memperkirakan dalam jangka waktu 1 bulan itu ya. Jangan terlalu let karena masing-masing di rumah itu berbeda. Nah sekarang klasifikasi namanya hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Apa toh hipertensi emergensi? Yaitu kenaikan tensi mendadak yang disertai kerusakan organ kalsik yang progresif. Diperlukan tindakan penurunan tensi segera dalam kurun waktu menit atau jam. Yang tadi saya bilang 1 jam. Jadi krisis hipertensi itu masuk dalam salah satunya disebut adalah emergensi, hipertensi emergensi yang harus turun dalam 1 jam. Biasanya disertai dengan kerusakan organ. Yang tadi saya bilang kekhawatiran pecah pembuluh darah otak. Atau tidak seperti itu, tiba-tiba tangan atau tangan kirinya kok mas ngangkat tidur orang kuat. Ada yang pernah ngangkat tidur orang kuat, tiba-tiba kaki kok udah diseret-seret jalannya kayak diseret itu berarti sudah namanya TIC. TIC itu pasien mau menuju ke stroke. Udah kalau ya udah kesini jangan kayak itu nanti dapat obat memberikan darah di otak dan kalau ada sedikit sudah bekas dan terserap kembali maka TIC itu TIA itu biasanya akan normal kembali. Maka dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 6 ya. Jadi kalau ada keluhan seperti itu bukan puasa tetap boleh karena TIA itu boleh hidup. Jadi jangan sampai terjadi pendek serap kembali dan dengan obat bisa membaik. Itu guys, jadi harus hati-hati.
Kemudian hipertensi urgensi, apa toh? Kenaikan tensi mendadak yang tidak disertai kerusakan organ target. Penurunan tensi harus dilakukan dalam kurun bisa 1-2 hari. Tetap kalau saya matur tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau yang emergensi itu 1 jam, yang urgensi itu 1-2 hari. Yo ojo lah ya. Untuk amannya ya tidak boleh lebih dari 24 jam. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh untuk kasus sendiri, maksudnya sambil konsul gitu boleh? Enggak, nggih? Oke, lanjut. Nah, pendekatan awal pada krisis hipertensi biasanya anamnesis itu pertanyaan dokter ya, biasanya ada riwayat hipertensi ya. Kemudian ada gangguan organ yang tadi saya bilang, baik itu jantung, kemudian otak, kemudian ginjal ya, kemudian ekstremitas itu apa, baik tangan maupun kaki yang lemah, lemes, malah kadang-kadang kaku, susah digerakkan ya. Kemudian mata itu juga bisa berpengaruh. Apa kalau mata? Tiba-tiba kemarin ada pasien datang, dia bilang gini, dia kerja di pabrik, langsung datang pagi-pagi, Bu, kok aku nontonnya double yo, double. Jadi aku lihat buasi itu ada 2. Ini loh Bu, ini buasi, ini juga ada buasi. Padahal saya di sini ya. Ini buasi, juga ada buasi. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, nah ini pen saya ini ada berapa? Pulpen saya ada berapa? 2. Yang satu ini, yang satu ini. Jadi double. Namanya diplopia. Wah Pak, tensi. Ternyata pada saat itu tensinya 170, bawahnya 110. Saya bilang, pagi tadi wes minum obatnya belum? Lalio Bu, santai aja lalio Bu. Sudah berapa hari nggak minum? Kita selalu minum. Gimana? Terus ya sudah istirahat dulu. Tak kasih amplop, Pak minta tolong dikasih amplop di 10 mili, kasih amplop di 10. Pas Pak, jangan tiduran, duduk aja di situ. Gitu. Santai ya. Coba kan ngomong sih, ya kan biasanya kalau ketemu saya tuh ngobrol, hobi cerita gitu, aja ngomong sih. Tunggu setengah jam, turun jadi 140/90, masih double, enggak, tapi gak nyaman, ya gitu. Jadi itu adalah sudah termasuk hipertensi emergensi karena sudah ada gangguan organ double. Nontonnya double. Nah, nonton double itu bisa dari tekanan darahnya tinggi, bisa dari gulanya tinggi. Ya, saya pernah ada pasien mau ngantor, kalau nggak salah ngantor di Pabelan, sampai UNS dia telepon, Bu dokter mau konsul gitu. Untungnya ya saya langsung angkat, ada apa Pak? Saya ini di depan UNS, di depan UNS, kok beripatku melihat kok double ya, mobil di depanku tuh 2 semua gitu. Yaudah minggir dulu. Terus jadi ada minum obat? Belum nih, habis sarapan tadi saya lupa belum minum. Ya sudah. Nah terus lagi mana ini? Tolong teleponkan istri saya. Saya tuh apa dilakoni ya, tolong teleponkan istri saya. Oke, terus saya telepon, Bu minta tolong. Istrinya enggak juga, juga pasien biasa, istrinya di kantor. Gimana Bu, ini ada kok beliau nggak nelpon sendiri istrinya gitu loh, kok nggak gitu ya? Iya pada waktu itu saya nggak mikir, ya saya bilang oh iya, saya telepon, Bu ini Pak ini loh tadi ngantar loh, iya baru sampai UNS, depan UNS ini double gini tadi nggak minum, saya nggak tahu, udah saya siapin, udah mendingan kesana aja gitu. Saya mendingan kesana aja, bawa kan saya pulang kan, ayo no ya pulang ngosek ngambil obat bawa ke UNS itu. Dicek nggak Bu? Cek kan beliau punya obat gula ini Bu. Ini kasusnya obat gula. Kemudian ke sana ternyata gulanya itu 550. Kok yuk sorry kan nggak cek, nggak minum obat juga. Jadi nyopir double diplopia. Bu ternyata 500 seket. Yaudah diminumkan aja sekarang, pulang saja atau langsung ke UGD. Tapi dirawat nggak mau gitu. Terus akhirnya ya sudah, sorenya baru kontrol ke saya, ngobrol
saya nggak usah pernah buku, sebaiknya ya masuk karena sudah ada di Propia, tapi nggak mau. Nah akhirnya ya alhamdulillah, nggih monggo Pak, tidak akan nggih. Akhirnya nggih monggo Bu, silahkan, hati-hati. Jadi di Propia itu bisa gula yang tinggi, bisa tensi yang tinggi. Ini kenapa saya bercerita? Karena kebanyakan nggak ngerti. Aku koyong ini yo, kita tes, karena banyak kita tes sudah mari-mari. Ya, karena tidak langsung berhubungan dengan tetes mata, jadi harus gulanya atau tensinya diturunkan. Itu nggih. Yang dua-duanya tadi membaik, yang ibunya datang kemudian dibawa pulang, gulanya kontrol, kemudian sudah baik sampai sekarang baik gitu. Oke. Kemudian selanjutnya yang gangguan tidak ya. Yang hipertensi urgensi sama harus diturunkan dalam 24 jam. Faktor risiko. Nah, kalau ini kita ambilkan dari, maaf ya, nah, krisis hipertensi tadi biasanya terjadi, kenapa kok bisa terjadi gitu ya? Kenapa kok bisa terjadi? Kecil banget. Biasanya karena tidak rutin mengkonsumsi obat hipertensi, kemudian mengkonsumsi obat anti hipertensi dalam dosis yang tidak cukup dan menghentikan pengobatan dengan tiba-tiba, ya. Dan biasanya bisa terjadi pada orang dengan penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit tiroid, obesitas kayak aku ini. Kebiasaan merokok sudah nggak ada, nggih? Sudah nggak ada ya? Iya. Sekarang loh, enggak, nanti sampai rumah ya gitu. Tapi biasanya yang rokok banyak itu nanti lama-lama akan berkurang kok ya. Kemudian yang paling urgent lagi sekarang itu adalah hipertensi yang sulit dikendalikan atau lama membaik, itu karena hipertiroid. Apa tuh hipertiroid? Kemarin sudah saya sebut loh kalau nggak salah. Hipertiroid itu ada gangguan pada kelenjar tiroid. Ini saya juga tidak tahu, yang kemarin sudah saya sebutkan juga, mulai banyak terjadi pada anak-anak muda. Jadi tiroidnya itu membesar, tapi tidak besar banget, tapi efek sampingnya itu banyak. Panjenengan kalau bisa melihat, biasanya matanya agak sedikit besar. Itu kalau sudah lama ada di area dekat kita itu ada, jadi agak membesar. Kemudian biasanya kalau begini dia tremor, sering deg-degan. Kemudian lagi tekanan darahnya itu yang akan melonjak tinggi, padahal usianya baru 26 atau 27, tensinya ada 180/100. Kalau tidak teliti, itu hanya dianggapnya tekanan darah tinggi. Diobati pun nggak akan sembuh, nggak akan berkurang. Maka kita harus teliti yang lain. Ternyata hipertiroidnya titer namanya, tiroidnya tinggi. Kalau itu terjadi terus-terusan, yang terjadi adalah bisa stroke pada usia muda. Kita jangan, pasti makanya ini kolesterolnya tinggi dan lain-lain. Nggak harus langsung begitu, tapi dicek dulu. Ternyata memang tiroidnya tinggi. Kita ada 5 pasien hipertiroid dan masih muda, di bawah 35 tahun. Bahkan ada beberapa yang belum menikah. Kok bisa begitu? Kenapa, Bu? Nah, ini efeknya adalah dari pemakaian konsumsi garam yang tidak beriodium. Kapan? Pada saat di dalam kandungan ibunya. Yang salah siapa berarti? Nggak usah salah menyalahkan, ya. Maka ada kan dulu kita tuh jarang dokter yang kayak saya punya ngobrol terus itu kan jarang. Nanti pokoknya datang kasih oh ya resep selesai udah gitu kan. Sekarang kan enggak, wajib ada edukasi seperti ini. Jadi banyak yang lebih paham, dan lagi juga hobi di TikTok dokter-dokter sekarang memberikan edukasi banyak ya. Kenapa? Maka yang panjenengan punya putu dan cucu, usahakan garam iodium itu tetap ada. Caranya bagaimana? Cuma kita itu salah cara
memakainya, cara monggo Bu, memasaknya. Harusnya kita itu masak dulu sayur dan lain-lain. Garamnya itu ditaruh di meja, maka kayak orang luar negeri itu loh, di meja garam halus yang beriodium. Nanti kalau mau makan baru dikasih garam itu, bukan di wadahnya yang besar. Ambil sayur dulu, kasih garam iodium itu, aduk baru kita pakai. Kita kan enggak, orang Indonesia kan canggih-canggih. Jadi sayur kita masak di gitu ya. Jadi sebaiknya cara masaknya begitu, dan jangan di nasinya, bukan di nasinya, di sayur yang sedikit aja diaduk. Itu juga berpengaruh pada kita yang punya hipertensi, sehingga garam yang kita konsumsi nggak banyak, nggak berlebih gitu ya. Tekan mana-mana nggak apa-apa ya, karena kan penting ya. Oke, terus nah, gejalanya apa? Kalau hipertensi emergensi atau krisis hipertensi, yang paling sering terjadi adalah biasanya sakit kepala sangat, yang kayak nek pasien bilang, kepala aku mau pecah, sakit sekali gitu, sakit sekali. Biasanya itu. Yang kedua, mual muntah. Nggak hanya mual, biasanya muntah banyak, mual muntah. Kemudian yang ketiga, vertigo. Yang paling sering itu vertigo ya. Jadi kalau vertigo tensi lah ya, vertigo. Kemudian apalagi nah, kalau biasanya juga disertai dengan nyeri dada, sakit dadanya. Kenapa? Nah kan yang bekerja kan jantung tuh, jantungnya kan dia memeras ya. Kalau lagi tidak apa-apa Pak. Kalau sakit jantung, sakit dada lama itu kalau tidak apa-apa, malah bukan jantung itu. Pak Bu, aku kira terus rasanya sampai nak kini itu itu sakit itu sesaat pada saat kejadian itu. Ya, itu jadi karena meras banget. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa tadi, mengalami kejang ya. Yang paling kalau sudah ujung banget itu kejang. Saya selalu bilang Bu, bedanya loro dodo, sakit hati sakitnya di sini gitu ya, dengan sakit jantung. Bukan maksudnya bukan itu beneran juga, maksudnya sakit jantung dan sakit yang lain, bukan sakit hati kita. Sakit jantung dengan sakit yang lain apa bedanya? Nyerinya itu seperti dientapi batu. Jadi bukan sering enggak. Kan ada yang bilang sering kalau pakai nafas tambah sering lah. Kalau rasa nyeri sengking itu biasanya otot kita kurang oksigen. Diam dulu, kalau ditambah tambah loro. Diam dulu, tahan pelan-pelan. Sakit, tapi dulu lagi-lagi sampai benar-benar lepas. Habis itu silakan, karena itu tidak otaknya kurang oksigen. Tapi kalau jantung itu kayak tapi batu, kayak ditekan. Resepnya dalam. Gitu. Dan biasanya disertai dengan keringatnya tak botol ya. Jadi itu dikhawatirkan jantung. Jadi Pak, kalau ada sakit besoknya datang dadaku loro kabeh, tahu yuk keselnya digawe ya, bisa. Jadi jangan langsung kekhawatiran tinggi nanti sakit jantung itu ya. Kemudian lanjut lagi, dia masih sampai 6 menit. Kalau gejala hipertensi sudah nah, kapan kalau harus ke dokter ya? Sulit berbicara, penglihatan kabur atau diplopia, nyeri dada parah seperti tertekan benda, keringat dingin, banyak pingsan ya, orangnya pingsan langsung rumah sakit, yang rumah sakit keluarganya ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, faktor apa yang dilakukan setelah itu ya? Oke, sebentar ya. Nah, apa kalau misalkan seperti yang saya aturkan tadi yang dirasakan, apa yang dilakukan? Obat sudah diminum. Oh iya, kemarin yang saya atur ada beberapa, saya juga heran, ini baru beberapa kasus itu nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba tidur, besoknya bangun, dibangunkan nggak bangun gitu ya. Ini baru banyak gitu loh. Terus duduk nonton TV, tiba-tiba
Gitu. Jadi ini yang kenapa kok model seperti ini baru marak itu kenapa? Jadi yang saya perhatikan itu yang perlu diwaspadai adalah itu kan kalau tiba-tiba itu kan berarti ada penyempitan pembuluh darah jantung. Yang perlu diwaspadai adalah kolesterol dan trigliserid. Besok pada saat kita rapotan, gak usah takut Bu, tetap derek aja. Gimana kalau kita tahu kan terus nanti diobati. Kalau tahu langsung diobati, langsung tahu. Oh misalkan, tapi jangan berharap ya. Maksudnya jangan berharap jelek itu loh. Berharap yang baik. Jadi kalau misalkan nanti hasil gulanya tinggi, bisa kita kembali ke rumah sakit dirujuk. Kemudian kalau kreatininnya yang naik juga bisa kembali dirujuk. Cuma sayangnya obat-obat ginjal itu nggak ditanggung BPJS ternyata ya. Beli sendiri ya Pak ya. Jenengan juga beli sendiri. Oke. Ya memang saya juga heran banyak memang yang sekarang nggak tertanggung karenanya. Oke. Ya, jadi ya kita jagalah jangan sampai masuk rumah sakit lagi ya. Gitu. Terus sampai apa nih tadi? Kok lali? Ginjalnya apa? Yeah, jadi obatnya, jadi nanti tiba-tiba meninggal itu yang penting bukan ginjal tiba-tiba meninggal. Jadi yang dikhawatirkan adalah kolesterol dan trigliserid yang bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah. Itu yang paling. Maka nanti kita lihat ya kolesterolnya berapa. Ya kita usahakan dengan banyak gerak, kemudian banyak minum air putih dan serat. Pada saat kita makan yang berkolesterol, kalau dibarengi dengan serat, kolesterol itu akan ke bawah, serat keluar. Sebetulnya itu. Jadi kalau kita makan, makanya di luar negeri itu kan jarang makan daging dengan dengan karbohidrat. Nah, dengan karbohidrat kan jarang daging aja. Tapi tambahannya sayur, daging dan sayur. Itu boleh, silakan. Oh iya silakan. Tidak apa-apa, silakan. Saya tidak tahu snacknya apa itu tadi. Kita ya. Tadi ada lagu gedok, gimana coba? Jadinya keluarnya gedok ya. Gitu. Jadi tetap hati-hati untuk tensi, gula, kolesterol, trigliserid, kemudian LDL ternyata. Kenapa? Karena nanti ada rasio namanya, rasio LDL dan trigliserid itu berapa. Rasionya itu bisa memberi gambaran apakah kita nanti ada kekhawatiran ke arah jantung atau tidak. Maka raport 6 bulanan itu hal-hal yang sangat urgent. Kita coba. Misalkan raport tewek disering Bu, saya kan nggak marah. Saya hanya bilang Bu, gini. Saya juga podo sebetulnya dengan matur jenengan tuh ya podo buat saya sendiri. Kadang saya juga pengen makan rusuh. Pengen makan, yuk kadang-kadang sama suami, yuk makan rusuh dulu yuk, makan rusuh namanya. Jadi apa-apa kalau gitu. Tapi belum tentu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, belum tentu gitu, oke? Boleh, jenengan boleh Pak. Kan belum sarapan toh. Terus nanti gerimis pirit. Gerimis pirit tempat sendiri. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Pak. Oh.